Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini pertemuan pertama dengan Ibu ya? Iya, Bu. Perlu perkenalan dulu tidak? Atau langsung? Perkenalan dong. Ya, oke. Perkenalan, Bu. Sayang. Nah, jadi teman-teman, Bu, perkenalkan nama Ibu Indah Sumarni atau biasa dipanggil Bunda. Jadi inilah sosok yang kemarin memberikan satu gambar di disertasi kalian. Diminta membantu Bu Ika untuk mengampu kelas kalian. Ya. Di sini ada ketua kelasnya nggak? Lola. Mbak Lola nanti itu ya, teman-temannya yang catat, nanti datanya diberikan ke Ibu. Ya. Kalian udah makan siang belum? Belum. Lemas. Lemas, Bu. Boleh sambil makan. Boleh. Amal ya, mbak mangan nek. Oke. Jadi Emang kenapa Mel? Mbak Sowe. Doa terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saja yang penting. Mantap. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Manuk sapa sing tahu? Saat selesai. Ibu mau memberikan satu gambar. Asap ngakak deh. Apakah terlihat teman-teman? Belum. Terlihat ya? Oh. Terlihat ya? Iya. Kok kuwi? Lihat atau tidak gambarnya? Lihat. Oke, kalian pasti tidak asing dengan gambar ini ya, karena ini gambar baru banget, baru sekali kemarin. Iya. Dan sampai hari ini trending di mana-mana. Ya. Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan argumen untuk satu gambar ini. Balik bantai. Apa ya? Ibu minta Mbak Latifah Nurmutia. Loh, kok saya tuh, Bu? Berikan satu argumen untuk gambar ini. Ini kan yang masalah buruh itu kan, Bu, yang hak-haknya buruh diambil kalau misalnya apa tuh ya? Bentar. Kalau apa yang undang-undang ini kalau disahkan kan banyak, maksudnya kan kalau buat buruh Indonesia, buat rakyat Indonesia sendiri kan banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau positifnya ya buat investor asing kan tujuannya emang buat naikin ekonomi katanya. Terus dengar juga kalau apa semua kalau tenaga kerja asing tuh bebas masuk, kalau yang tenaga kerja Indonesia sendiri gimana nasibnya, Bu, gitu loh. Udah gitu aja. Berarti kalau dari argumennya Mbak Mutia itu ya merugikan ya? Iya, Bu. Merugikan banget.
memperbudak buruh. Nah, sebenarnya kita tuh ada yang tahu tidak kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Argumen. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Argumen, teks argumen. Argumen teks. Hari ini kita mau belajar ini. 6. Teks editorial. Sebelumnya dari kalian ada yang sudah pernah dengar teks editorial itu apa? Belum. Belum. Kalian pernah baca koran nggak? Nah, Padahal di pernah. situ banyak sekali teks editorial. Nah, ini tadi gambar yang diminta untuk memberikan argumen ya. Jadi ini adalah pengertian teks editorial. Ibu ambilnya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks editorial merupakan suatu gagasan, ide ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaitan kebahasaan teks ini, sehingga apa yang dikemukakan akan mampu memberikan wawasan dan bisa memberikan dampak bagi seseorang yang membacanya. Jadi teks editorial ini ditulis oleh penulis. Gunanya selain untuk memberikan wawasan, dia bisa memberikan dampak bagi seseorang yang membacanya. Jadi, dampaknya macam-macam. Mungkin kalian nanti ketika membaca satu teks editorial bisa tidak setuju. Nah, lalu ini adalah strukturnya. Karena nanti menurut Kati itu selain kalian bisa menganalisis, kalian juga bisa membuat teks editorial kalian. Strukturnya ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Lalu yang Ibu jelaskan satu persatu ya. Kalau tesis ini yang pertama, isinya adalah teori dari penulis yang berwujud dari sudut pandang. Jadi biasanya ini pernyataannya menurut saya, nah kalau udah menurut saya itu berarti udah pandangan dari si penulis ini. Lalu yang kedua ini, nah tadi yang Ibu minta salah satu dari kalian itu memberikan satu argumentasi. Argumentasi ini adalah alasan atau bukti yang diberikan penulis untuk memperkuat pernyataan pendapat atau tesis. Jadi argumentasi atau alasan atau buktinya tidak barangannya memang harus ada riset terlebih dahulu. Jadi kalian tidak hanya asal memberikan bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan paragraf pertama kalian, tapi juga diberikan riset yang pasti. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini tugasnya untuk menegaskan ulang yang pasti dan yang didukung dengan fakta yang ditulis pada bagian argumentasi. Terus semua teks itu kan pasti punya tujuan. Nah, menurut kalian tujuan dari teks editorial itu apa? Ada yang bisa menjawab? Tujuan dari teks editorial. Suara Ibu terdengar tidak? Terdengar. Dengar. dengar. Tapi agak keras, Bu. Tujuan dari teks editorial adalah tujuannya ada 2. Yang pertama yaitu dia bisa mengajak pembaca agar ikut berpikir tentang suatu isu aktual yang sedang sangat dibicarakan atau diperbincangkan. Lalu yang kedua, dia bisa memberikan opini atau suatu pandangan kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Jadi dia bisa mengajak pembaca, juga bisa memberikan suatu pandangan dari isu.
Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks editorial. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, topik tulisan teks editorial harus selalu yang sedang banyak diperbincangkan. Jadi kalian ketika membuat teks editorial itu tidak pilihlah topik yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi kalau misal kalian bahasnya tahun 9 topik dengan tahun 98 itu sudah tidak bisa untuk dijadikan satu topik dari teks editorial. Yang kedua, teks editorial harus bersifat sistematis dan logis. Jadi tidak boleh bersifat khayalan, teman-teman. Jadi harus bersifat sistematis dan logis. Lalu yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau suatu pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial ini ciri khasnya itu yaitu di situ ada opini atau argumentasi dari si penulis. Jadi tadi sudah ya argumentasi itu apa, dan ciri-cirinya memang di teks editorial itu memang harus terdapat argumentasi. Lalu yang terakhir, teks editorial sangat menarik untuk dibaca. Ini dikarenakan ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian harus membuat teks editorial yang menarik untuk dibaca, jadi tidak membosankan. Inilah bahasa yang tentunya bisa membuat orang itu memahami tulisan kalian. Dan tentunya harus singkat, padat, dan jelas. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat dari teks editorial itu sendiri. Manfaatnya ada 3. Memberikan informasi itu sudah pasti ya. Lalu yang kedua dapat merangsang pikiran pembaca. Jadi pembaca ini diajak berpikir dari topik yang kalian buat menjadi teks editorial. Lalu teks editorial bisa membantu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kalau misal teks editorial untuk manfaat yang ketiga ini, misalnya ketika kalian memberikan satu riset tentang kemacetan di salah satu kota, nanti si pembaca akan mencari tahu benar nggak sih kemacetan yang terdapat di kota itu menyebabkan berapa persen dari 100% itu. Lalu selanjutnya ada fungsi teks editorial. Fungsi ini ada 4. Fungsinya ada 4. Yang pertama itu menjelaskan suatu berita dan akibatnya kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut. Lalu yang ketiga ada analisis kondisi yang fungsinya untuk mempersiapkan masyarakat akan memungkinkan menjadi seperti ini. Lalu yang terakhir meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ini fungsi teks editorial ya. Ya. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya terakhir. Teks editorial juga punya jenis-jenis. Jenisnya ada 3, interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Kalau interpretatif itu adalah mempunyai tujuan menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan sisi untuk memberikan pengetahuan. Kalau kontroversial berarti dia bisa meyakinkan pembaca dan menumbuhkan kepercayaan dari pembaca tersebut dari suatu topik yang kalian bawakan. Kalau explanatory itu menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Bagaimana teman-teman? Duk, Nang? Ya. Sudah paham? Iya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, yang mana nanti dijelaskan. Iya. Kira iso Intinya teks editorial itu dia hanya dia memberikan pandangan si penulis tersebut kepada pembacanya. Bisa kontroversi,
bisa hanya memberikan penjelasan, dan juga bisa dia bertujuan untuk menilai atau bisa dinilai oleh pembaca. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Apa kok? Tarik sesek. Tak genah. Sama tuh? Mana nih? Sama. Tarik. Sopan. Woi, Kira aku sopan. nih. Kira Aku sopan. nomah woi. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Aku ora apa-apa woi. Aku turu woi. Angel. Aku anteng lho. Ada yang ingin bertanya? Mongko. Pria ngono. Apa sudah jelas semuanya? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Pindah. Lumayan juga. Pindah. Gila nopo woi. Bedanya menggiring opini sama yang jenisnya teks apa tadi lupa. Yang kedua itu apa, Bu? Kok kayaknya sama yang kayak maksud dari menggiring opini gitu loh. Oh, interpretatif dan kontroversial. Yang kedua, Yang kedua, apa itu lupa saya. fungsinya. Yang terakhir tapi nomor 2 itu loh, Bu. Oh, kontroversial. Yeah. Kontroversial itu jadi teks editorial jenis kontroversial itu dia bisa memberikan dampak kepada pembacanya. Jadi dia bisa membuat pembaca setuju atau enggak. Dampaknya ada di kalian si pembaca. Ya. Bisa Paham. dipahami, bisa diterima. Bisa. Nah, Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu, sapa toh? Manuk sapa toh? silakan. Berarti sudah jelas semua Apa, Bu? ya? Insya Allah. Insya Allah. Bu. Ya Allah, Insya Allah mumet, Bu. Allah. Tapi setelah tutup lupa lagi. Oh, gitu. Nanti Ibu kasih itu PPT-nya. Ya. Kalau gitu, Haris. Tes. Ya, dapat. eh, Meluncur. pengertian dari teks editorial itu apa? Lah iya. Nice keke. Kamu keke. Pengertian teks editorial. Ih, Google. Kak Google, Bu. Google muni, Bu. Tak kena salah sih. Mana ini Haris? Apa, Bu? Lupa tadi, Ntar Bu. Bu browsing, Bu. Pengertian Google. dari teks editorial. Teks. Pengertian teks editorial. Atau tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu Wah, peristiwa mau aktual. Pelan-pelan, sabar. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Oke. Isu yang sedang hangat dibicarakan tuh misalnya apa? Apa, Bu? Isu yang sedang hangat diperbincangkan itu misalnya apa? Viral. Saya tak boleh sebut. Lah. Santai. Oh, alah.
Apa? Omnibus Law. Omnibus Law, oke. Lalu Ibu mau bertanya pada satu orang lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan pertama kita ya. Ya. Bu. Terima kasih ya, Mas Arif. Ya, Bu. Ibu mau bertanya ke Charlie. Gila, gila. Nggak boleh makake ya, Mas. Apa gurune? Halo, jawab Dewi. Mongko. Anissa Mega. Anissa. Alisa. Mbak Aman Anis. li. Aman li. Iya, Bu. Mbak Anis, Gila. jenis dari teks Gila. editorial itu apa saja ya? Apa, Bu? Jenis teks editorial. Jenis teks editorial. Browsing saya. Siapa? Ora tahu ya. Jelas. Jenis teks editorial itu interpret Belum. loh kontroversial, espionary, interpretatif, Bu, waktunya, Bu. Iya. Ya, Bu. kontroversial, Terus explanatory. explanatory. Iya, piye, Mek? Tiga. Ibu mau tanya satu lagi ya. Adila, Bu. Udah toh, Bu, satu kok. Nggak boleh makake ya, Mas. Siapa? Siapa Dila, Mas Bu, Arif? Dila. Dila, Dila. lo. Kita punya. Waduh. Enggak pusing. Bener, Bu. Dila Friska. Gua share nih lo, gua Nggak share mesti. nih. Lola tuh Bu, Lola Bu. Masa makake Lola ketua kelasnya, Bu. Lola. Yaudah, Lola. Ketok. Nggak boleh makake. Gak apa-apa. Lola. Apa ini? Betul, Bu. Oke deh. Lola. Lola Cahya. Lola Cahya. Lola. Lola kan. Tiba menghilang. Pamit aku, Deh. Bapak. Lola hilang, Lola. Dila, we, Dila lo. Dila Friska. Iya, Bu. Aku enggak mau. Dele. Dila, coba Lola. jelaskan Nah, apa itu Apa, Bu? kontroversial editorial. jelas Bentar, ke. tak browsing dulu. Jelas kecil. Apa, Bu? Kontroversial editorial. Apa, Bu? Enggak tahu. Coba teman dibantu temennya. Apa Bu tadi Bu? Kontroversial. Tak bantu Meyakini dengan- seseorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu Lola, isu. loro. Nah, itu. Mbak Dila denger gak? Udah, Bu. Denger. Denger? Dengar, Dele. Denger, Bu. Dila. Ini ya penjelasannya. Oke. Azan. Allah. Sholat. Teman-temannya yang masih Mega sholat. Dan Bu. berikan ke Ibu. Mega sholat, Mega. Ya, Bu. Pasti. Kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pertama kita. Ya. Tetap jaga kesehatan. Hilang. Lanjut Nang. Amin. Bu. Ya, Bu. Kalau nggak perlu nggak usah keluar, nggak usah kemari. Wir nggak ke? Insya Allah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dadah. Dadah.